Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah mawadu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hati kita semua masih bergerak untuk bisa melaksanakan kebaikan, di antaranya yaitu salat sunat qobliyah atau salat sunat fajar, kemudian disambung salat berjamaah subuh, disambung juga kita mencari ilmu atau talabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah kita pada pagi ini ada dalam penerimanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua kemudian sudah memasuki yaitu tentang rukun-rukun salat ya. Kalau sudah memasuki rukun salat berarti amalan-amalan ketika kita sedang melaksanakan salat bagaimana, dan kalau dalam gerakan-gerakannya gimana, kalau dalam doa atau ucapan gimana, itu sudah memasuki rukun salat. Kemarin kita sudah membahas pada masalah yang pertama di antara tentang menghukumi yaitu membaca takbir, apakah hukum wajib atau misalnya cuma wajib satu sisanya sunnah. Kemarin jumhur ulama mengatakan bahwa yang menghukumi wajib itu sebagian ulama wajib semua bacaan takbir selama sholat. Ada juga kalau jumhur ulama itu mewajibkan khususnya pada takbiratul ihram saja, sisanya yaitu adalah hukum sunnah. Kemarin jumhur para alim ulama. Insya Allah untuk pagi ini yaitu tentang masih dalam sholat, kata-kata atau lafaz-lafaz yang akan dibacakan ketika kita takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif terus dirahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamati wa nabi ashabihi. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, qaulu Malik, yaitu berkata siapa Imam Malik, la yazum min lafzi takbir illa Allahu akbar. Menurut Imam Malik bahwa lafaz yang diucapkan ketika sholat takbir itu yaitu cukup dengan lafaz Allahu akbar. Itu pendapat Imam Malik. Wa qala Syafi'i, kalau pendapat Imam Syafi'i, Allahu akbar wallahu akbar al-labdani kulahuma yajibun. Jadi bisa lafaz Allahu akbar, kedua bisa pakai waw ataf ya, wallahu akbar pakai ada wawunya ketika mau takbiratul ihram, ruku, sujud, atau bangkit dari ruku, sujud, pokoknya takbir ketika sholat itu menurut Imam Syafi'i yaitu Allahu akbar dan Allahu akbar pun bisa, jadi katanya sama, cuma menambahkan lafaz waw. Wa qala Abu Hanifah yajidu min lafzi takbir kullu lafzin bi ma'nahu mislullah al-'azam wallahu ajal. Kalau pendapat Abu Hanifah, di samping beliau mengikuti sepakatnya ulama lafaz Allahu akbar, ada juga lafaz yang lain. Pendapat Abu Hanifah itu bisa lafaz Allahu a'zam sama Allahu ajal. Kalau artinya hampir sama, Allah Maha Besar, Allah besar, ajal agung atau besar juga, artinya sama. Jadi bisa lafaz yang lain, Allah a'zam dan Allah ajal. Seandainya kalau misalnya kita mendengar ada takbiratul Allahu a'zam, itu tidak apa-apa, berarti mengikuti Imam Abu Hanifah. Tapi dalam jalur yang lain, kitab yang lain, tetap kalau Ibu Hanifah itu lebih detik, intinya mengikuti yaitu tadi Imam Malik dan Imam Syafi'i lafaz Allah akbar. Makanya di Makkah pun sama, jarang mendengar lafaz Allahu a'zam, tetap Allahu akbar. Itu untuk mengenai pemaknaan atau lafaz ketika takbiratul dan yang lain-lain atau mana-mana takbir. Wasabu ikhtilafi malatu wal mu'tadu bihi bil ibtahi awil makna, terjadinya perbedaan pendapat terutama di lafaz yang digunakan ketika pembukaan itu takbiratul ihram. Wa qastadilla Malik wa Syafi'i bi qouli Aisyah wassalam, yaitu memperkuat dalilnya terutama pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang tadi, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mitahus salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, bahwa kunci sholat itu adalah kita dalam keadaan suci
dan pengawalan atau takbiratul ihram itu yaitu dengan kalimat takbir yaitu tadi Allahu Akbar, wa tahlilu taslim dan penutupnya yaitu mengucapkan salam atau assalamualaikum. Qalu wal alif wal lam huna lil hasri, karena sebagian ulama mengatakan bahwa alif dan lam tersebut itu menunjukkan tentang pembatasan. Wal asri yadullu ala hukmu khas bil mantuqi bih, artinya yang sudah tersurat wa nahu la yuju bi ghairihi dan tidak boleh berganti yang lain. Wa laisa yufiqu Abu Hanifah ala hadzal asr, beda dengan berselisihnya yaitu Imam Hanifah terutama lafaz Allahu a'lam dan Allah azza tadi. Baina hadzal mafhum wa inda min babi dalil khitab wa yahkum lil mas'ud inda bil hukmil mamdubi, artinya tetap sepakat kebanyakan ulama yaitu ketika lafaz takbir yang digunakan ketika sholat yaitu Allahu Akbar. Ada juga kalau Imam Syafi'i itu tadi menambahkan yaitu lafaz wow wallahu akbar. Jadi masalah yang kedua tentang pengucapan masalah takbir. Al-masul salisa, masalah ketiga, dhahabu qaumun illa anna tawzih bis shalah wajibun. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tentang yaitu doa istiftah ketika sholat. Kalau sudah takbir ada yang baca doa iftitah, ada juga ada yang enggak ada, tapi kebanyakan yaitu membaca doa iftitah. Wa apakah itu hukum wajib atau tidak? Wa pula ma'ada takbir, yaitu doa iftitah itu yang diucapkan sesudah yaitu takbiratul ihram. Imma wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa huwa madhhabu Syafi'i, yaitu dari Imam Syafi'i itu adalah apa? Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, yang artinya aku berhadap kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Malam dalam kitab azkar itu yaitu ada kalimat takbir, tasbih ya, sehingga dan lalapan atau tauji. Kalau tadi yang tadi, jadi diawali dengan ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sama dalam jalur mazhab Syafi'i, dalam kitab azkar pun diterangkan. Wa ima yasabi wa huwa madhabu Abu Hanifah. Kalau dari pandangan Abu Hanifah itu cukup dengan apa? Tasbih. Jadi setelah takbiratul ihram cukup dengan mengucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sebenarnya kalau cukup dengan apa? Subhanallah, kemudian membaca Fatihah. Dari Abu Hanifah. Wa ima ayatnya baina Muhammad Abu Yusuf as-sahibuhu. Kalau pandangan dari Imam Abu Yusuf yaitu murid dari Imam Abu Hanifah mengumpulkan antara apa? Tasbih dan yaitu dengan tadi taujih. Jadi bukan subhanallah kemudian mengucapkan inni wajah itu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dari pandangan Abu Yusuf yaitu murid dari Imam Abu Hanifah. Wa qala Malik, kalau pendapat dari Imam Malik itu laisa tauzi biwajibin bisyarti wal bisnatin. Kalau pendapat dari Imam Malik itu tidak ada hukum wajib terutama untuk apa? Membaca doa istiftah ketika sholat, apakah wajib ataupun tidak dihukumi sunnah. Itu pendapat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik tidak ada doa iftitah. Wa sabu ikhtilafin mu'aridun asal wa bi tawjihil amali inda Malik. Namun terjadinya perbedaan pendapat terutama ada kontradiksi hadis yang diambil tentang bahasa doa iftitah yang diamalkan terutama oleh Imam Malik. Aw ikhtilafi syatil asal aw yadatu bidzalika qala al-qadi qad sabitu fi sahih an Abi Hurairah. Yaitu Imam Malik pun ada sebetulnya doa iftitahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang diterima dari Imam Hurairah yang mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasqulu baina takbir wa qira'ati iskatu. Bukti bahwa Rasulullah SAW pun suka apa? Diam dulu. Ini dalilnya ya tentang masalah doa iftitah, diam antara takbir dan mau membaca apa? Surah Al-Fatihah, artinya ada doa iftitah. Qala faqultu ya Rasulullah, kemudian kata Imam Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi demi ayahku, anta kalau kamu wa umi dan demi ibuku, iskatu kabena takbir wa qira'ah taqulu, kamu berhenti tadi sesudah takbir dan mau membaca Fatihah. Apa yang diucapkan wahai baginda Rasul? Apa yang dibacakan doanya? Qala aqulu, kata baginda Rasul, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunqas abyadu minad danas. Allahumma ghsilhu khotoyaya bil mai wasalji wal barad. Doa ini pun sama, tidak apa-apa ya. Yang artinya ya Allah, jauhkan kami antara kesalahan kami, yaitu jauhkan kami terutama dalam masalah kesalahan antara jauhnya bagaikan timur dan barat, dan ya Allah bersihkan kepadaku terutama dalam masalah kesalahan sebagaimana telah dibersihkan baju dari kotoran-kotoran ya Allah, dan cucilah kesalahan yang ada di diriku dengan air es dan air embun. Itu yang artinya tadi Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya. Wa qad dhaba qaumun ila istasina satu kasyatu fi shalah, dan sebagian ulama memandang sedangkan yang lebih baik itu ya tetap ada diam dulu, terutama yang sering melaksanakan ibadah sholat. Itu tentang dalil bahwasanya tetap walaupun sama ada dua iftitah ya. Jadi berarti dulu sesudah takbiratul ihram, kemudian berarti beliau baru membacakan Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah. Itu masalah kedua tentang masalah doa iftitah. Al-Masrabi'ah, masalah keempat, ikhtalafu berbeda pendapat firati bismillahirrahmanirrahim, tentang pengucapan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fiftahil qiraah fi shalah, terutama tentang ketika awal membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Kemudian dari kamali bisrati al-maktubati jahron kana ausiron la biftihah umil Quran wala fi ghariha minas sururi. Kalau pandangan dari Imam Malik mencegah, jadi tidak ada bacaan bismillah ketika membaca surah Fatihah, baik itu yang jahar yaitu sholat yang subuh, maghrib dan isya, atau yang siron yaitu sholat duhur dan asar. Dari pandangan Imam Malik itu tidak membaca yaitu bismillahirrahmanirrahim baik dalam surah Fatihah ataupun surat yang lainnya. Wajaza dzalika pinafilah, tapi cenah beliau membolehkannya itu untuk sholat sunat boleh, kalau sholat fardu tidak, pandangan dari Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah wa Tsawri wa Ahmad, kalau pandangan dari Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsawri dan Imam Ahmad, yaqra'uha, membaca itu bismillah ma'umil Quran, sertanya itu surat Fatihah fi kulli rakaatin siron. Nah, kalau dari Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsawri dan Imam Ahmad itu membaca setiap rakaat itu dengan secara sirri, jadi enggak jahar. Saya kan jahar tadi keras. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari pandangan siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsawri dan Imam Ahmad. Jadi sirri baca bismillah. Wa qala Syafi'i, kalau pandangan Imam Syafi'i, yaqra'uha wala budda fil jahri jahron wa fi sirri sirron. Kalau dari pandangan Imam Syafi'i, baik salat yang jahar ataupun salat yang sirri, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim seperti yang saya amalkan tadi. Wa ya itu ayat min fatil kitab, yaitu ayat dari karena beliau mengatakan tetap bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat yang ada dalam surah Fatihah. Wa bi qala Ahmad wa Abu Sa'id wa Abu Ubaid, kalau dari penahman Imam Ahmad, Abu Sa'id dan Abu Ubaid, waktu qala Syafi'i ayatul kullu salatin am ayatul salatin namal faqat wa fatul kitab. Berbeda pendapat tentang masalah Imam Syafi'i terutama dalam bismillah setiap surat gitu ya. Apakah surat itu terutama setiap bismillah yang sudah sholat sudah baca Fatihah kemudian baca lagi bismillah ketika mau baca surat, apakah setiap surat atau coba dalam surah An-Naml saja yang ada bismillah? Karena kan bismillah dalam surah An-Naml itu ada dua ya, yaitu awal dan ketika ayat 30. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu tetap ada 114 karena dalam surah An-Naml itu ada dua. Jadi tetap ada 114. Jadi yang tidak adanya dalam surah surah Taubah itu tidak ada lafaz bismillahirrahmanirrahim.
yaitu terjadinya perbedaan pendapat pada masalah janji biha min isqati, terutama yang dipakai untuk menggugurkan masalah bacaan bismillah. Pamin hadis Ibnu Mughfal, yaitu hadis dari Ibnu Mughfal, qala sami'ani abi wa ana aqra bismillahirrahmanirrahim faqala ya bunayya iyyaka wal hadas fa inni shalaitu ma Rasulullah wa Abi Bakrin wa Umar fala asmu rajul minhum yaqruha. Kedua, masalah bismillah yang tidak dibaca, yaitu hadis Ibnu Mughfal, bahwasanya saya itu mendengar dari ayahku dan kami pun membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayahnya itu kata Ibnu Mughfal dia menjadi makmum. Kata Ibnu Mughfal, kata kemudian sudah beres, kata ayahnya, ya bunaya iya kawahada, hai anakku, kau tinggalkanlah perkara-perkara yang bid'ah, katanya. Pak ini syariat Rasulullah, sesungguhnya saya pernah sholat dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak mendengarkan tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis itu tentang tidak membacanya Bismillah. Kemudian qala Abu Umar bin Abdul Bari, Abu Umar bin Abdul Bari Ibnu Mughfal rajul majhulun, kata Umar bin Abdul Bari bahwasanya hadis dari Ibnu Mughfal tadi itu adalah hadis yang tidak dikenal, artinya Ibnu Mughfal itu tidak terkenal, katanya. Wa min amarahu Malik min hadisi Anas anu qala kumtu wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum wa kullum kana la yaqra bismillahirrahmanirrahim idza tahus shalah. Kalau pendapat Imam Malik bin Anas itu tetap bahwasanya saya pernah melaksanakan ibadah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, wa Utsman, bahwasanya mereka itu tidak membaca bismillah ketika awal sholat. Qala Abu Umar wa fi amali riwayatin qala khalfan nabi fa kana yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kedua, hadis dari riwayat dari Abu Umar bahwasanya pernah saya melaksanakan sholat di belakang Rasulullah tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang hadis bahwasanya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Keduanya, wa minhum may yaqulu faqanu yaqulu bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yaqulu faqanu la yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis tentang masalah yang membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu wa amal hadis mu'arifun li hada wa min hadis Nu'aim bin Abdul Mujammir, yaitu hadis dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujammir qala sholaitu khalfa Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim qabla umil Qur'an wa qabla surati wa qabara bil khabdi wa rafi wa qala an ashukum bi sholati Rasulillah. Hadis tentang masalah membaca bismillah yang saya tadi amalkan itu hadis dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujammir, yang mana saya pernah sholat di belakang Abi Hurairah dan Abi Hurairah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum, yaitu baca umil Quran atau surah Fatihah dan sebelum membaca surat yang lain. Kemudian Abu Hurairah pun menunduk membaca takbir dan bangkit dari baik sujud atau ruku itu membaca takbir. Kata Abu Hurairah, anna asyukum bisolati Rasulullah, sesungguhnya saya itu sama sholat itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, hadis dari Ibnu Abbas, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim wa minha hadis Ummi Salamah. Kedua, hadis dari Ibnu Abbas, sungguhnya Rasulullah SAW bukti yaitu suka mengencangkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis dari Ummi Salamah, anna qalas kana Rasulullah SAW yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu mengucapkan Rasulullah bukti, karenanya itu bukti Rasulullah itu selalu membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam arti secara singkatnya, kalau yang memakai bismillah secara intinya yang memakai bismillah gitu ya ketika sholat, yaitu hadisnya dari Ibnu Abbas, Ummi Salamah dan Nu'aim bin Abdullah al-Mujammir. Kalau misalnya hadis yang tidak memakai bismillah, yaitu hadis dari Anas, kemudian juga hadis dari Abu Umar, dan hadis dari Ibnu Mughfal. Itu orang yang tidak sebagai kelompok yang tidak memakai bismillahirrahmanirrahim. Secara singkatnya, yang tidak sama sekali baca bismillahirrahmanirrahim yaitu jalur dari Imam Malik. Kalau yang secara sirri yaitu jalur dari Imam Abu Hanifah. Kalau
jalur secara jahar, secara keras, yaitu jalur dari Imam Asy-Syafi'iyah, dan hadis-hadisnya pun ada. Ya, mau mengamalkan yang mana saja boleh. Maka barangkali ada pertanyaan. Bagaimana kalau dengan dalil yang wa idza qara'ta Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bila membaca Al-Qur'an itu harus membaca ta'awudz. Kadang-kadang ada sebagian ustaz yang mengutamakan ta'awudz ketika dibanding dengan bismillah ya. Ya, sebetulnya untuk dalil dan ta'awudz itu tidak tidak masuk ke dalam rukun sholat sebetulnya ya, tidak masuk. Namun beliau menakdirkan gitu karena mau membaca Al-Qur'an sehingga sebetulnya jarang jahar, siron kalau ta'awudznya itu siron, tapi kadang-kadang suaranya agak keras, kadang-kadang jahar sebetulnya ya. Sebetulnya siron karena beliau tadi tiada dalilnya yang tadi Bapak bacakan itu tidak apa-apa, namun tidak masuk rukun sholat. Ya, yang masalah rukun sholat itu terutama dia tadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang membaca paling memakai dalil yang tadi yang Bapak bacakan ketika membaca Al-Quran, itu tidak apa-apa karena beliau bertekad ke sana. Namun yang menjadi perselisihan para ulama fuqaha itu terutama dalam apa Bismillahirrahmanirrahim. Mau memakai itu pun tidak apa-apa. Itu mungkin. Ya. Bagaimana kalau kita mengikuti imam yang salah baca Al-Fatihah apa kita sah? Yang salah, sebagian ulama itu bagusnya membatalkannya, sama seperti apa kita ikut mobil orang yang baru belajar, kalau kita takut celaka itu bagusnya membatalkan. Bagusnya ada juga yang bukan membatalkan, sehingga ada namanya nanti ada ya sholat yang orot, jadi ingat ya kembali lagi melaksanakan sholat. Ada sehingga gitu. Kalau kita merasa keraguan-raguan, kan diantaranya syarat-syaratnya berjamaah itu apa? Kemarin kan masalah niat sudah diterangkan. Si imam dan si makmum secara ini harus qol, gitu ya. Diantaranya kesempurnaan dalam berjamaah itu. Kalau seandainya kita ragu untuk menghargai mengikuti sampai selesai dan sudah selesai, sholat kembali. Itu mungkin untuk ininya penyempurnaannya. Kalau kita pengen bertekad kepada yang salah, ya nggak apa-apa. Tapi kita kan udah tahu, itu beliau salah bacaan-bacaannya, dan bisa apa? Yang diantaranya bacaan Quran yang salah itu bisa menghancurkan makna-makna Al-Quran. Kalau salah, kalau kita masih tetap ragu, ragu, ya sholat kembali. Tapi kalau kita meyakini, ya tidak apa-apa gitu. Dan ditanggung kepada imam. Kalau kita itu tidak berdosa, yang berdosa itu imam, yang menanggung imam. Iya, makanya beratnya jadi imam itu menanggung jamaah. Makanya harus ikhtiar, hati-hati, siap dengan menanggung semuanya. Mungkin imam nggak tahu bahwa dia salah baca, itu bagaimana? Imam kan dia nggak tahu mungkin salah. Itu orang yang ego, itu yang tidak mau belajar biasanya namanya. Di antaranya sifat sombong itu apa? Yang merasa paling benar. Nggak ada yang negur, nggak ada ini, sehingga kalau tidak ada yang menegur atau ini ya tidak apa-apa. Seandainya ada yang menegur sudah mengingatkan dan dia masih. Apa wajib kita harus mengingatin? Ya sekali-kali watawasau biha watawasabri itu nggak apa-apa. Ingatkan kalau dia mau menerima atau tidaknya kan kembali kepada beliau. Kalau seandainya orangnya ini jeger misalnya ya, takut diingatkan dia bolak-balik misalnya, kita ingkar aja secara hati kalau kita tidak berani secara lisan. Ya, kalau ingkar secara hati aja. Ini misalnya kalau saya ingatkan takut dia keluar golok misalnya, itu kita ingkar secara hati. Tapi kalau seandainya tidak ada, ya intinya mah dia ya tidak ada pertengkaran lah, ya. Ingatkan dalam kebaikan. Ingatkan lah, ingatkan. Untuk masalah dosa enggaknya ya itu masalah dia. Kemudian waktu takbir gitu misalnya langsung kita Allahu Akbar nggak mengangkat tangan takbirul ihram. Itu nanti ada ya masalah tidak mengangkat tangan. Ini kan baru kita mulai kajian qaul. Qaul itu doa ketika sholat. Nanti ada secara fi'li, pergerakan ketika sholat. Nanti ada yang mengangkat tangan takbir, ada yang enggak nanti ke depannya. Mudah-mudahan bisa istiqomah Mas ngajinya ya. Nanti ada
masalah pergerakan. Maksud yang gini ya, yang diam, yang angkat takbir, yang tidak, langsung biasa saja ada. Ini kan baru qaul. Jadi kita sudah memasuki rukun sholat. Baru doa-doa apa saja ketika sholat yang dibacakan. Tadi membaca bismillah itu waktu ayat itu apa hanya untuk surat-surat pendek aja? Kalau surat panjang misalnya itu kita potong setengah atau kita harus baca bismillah atau enggak? Maksudnya? Waktu baca surat setelah Ya. Fatihah itu baca ada yang baca bismillah. Biasanya surat-surat pendek kan suka baca bismillah atau yang lain-lain. Tapi kalau surat panjang mungkin Suka akhirnya tidak. aja itu harus baca bismillah enggak? Maksudnya tidak lagi baca bismillah ketika mau baca surat itu. Itu surat waktu kita baca surat. Itu Itu ayat panjang. Tapi kita nggak mulai kita baca bismillah atau nggak baca bismillah itu di situ. Itu sebenarnya dalam ilmu qiraat ada ya masalah itu. Tapi kalau untuk penekanan ibadah berjalur kepada Syafi'i, terutama pada Syafi'i yang jahar, itu harusnya dibaca kembali. Baca kembali ketika mau baca surat. Walaupun ada dari jalan ilmu qiraat, kalau madhab pun sama ke Imam Syafi'i, tapi beliau yaitu dari ulama Basrah, beliau tidak membaca lagi bismillah sesudah baca Fatihah kemudian disambung surat untuk Ustaz Khalil mungkin ya, tidak lagi gitu ya. Itu tidak apa-apa, itu dari jalur masih sebetulnya Imam Syafi'i. Tapi perbedaannya dalam jalur qiraat. Ya, imam qiraat nanti ada imam ahli qira. Bedanya itu. Dibaca juga boleh. Tapi kalau mau lebih identik kepada beliau secara mufakkah Imam Syafi'i itu dibaca kembali. Ya, Walaupun bacaannya setengah itu nggak dari awal. Setengah gimana? Setengah-setengah maksudnya. Surat yang panjang misalkan Bismillah, bisa berarti pakai Bismillah dulu nggak gitu? Iya, pakai Bismillah juga mau surat yang panjang juga gitu. Walaupun nggak di awal gitu. Ya. Misalnya surat Al-Kahfi ya. Ya, Kita baca panjang. tiga ayat terakhir ya. Ya, makanya kalau mau merujuk ke Imam Syafi'i sebetulnya yang lebih faham itu yang lebih afdalnya Fatihah ketika musafir pun baca lagi bismillah walaupun mau surat yang panjang gitu. Gimana kalau suratnya setengah tidak apa-apa, satu ayat pun bisa. Ya karena hukum membaca surat itu hukum sunat, yang wajibnya adalah surat Fatihah. Itu mau misal satu ayat pun sah saja yang surat panjang gitu. Itu mungkin Mas. Jadi intinya gitu, identiknya ke Imam Syafi'i itu bagusnya dibaca lagi kembali baca bismillah. Walaupun ada disambung misalnya tidak lagi karena suratnya panjang tidak baca bismillah, tidak apa-apa. Ada dalam jalur imam qiraat nanti ya, ulama Basra, ulama Kufah di sana ada yang membaca kembali surat, membaca lagi bismillah ketika mau surat, ada juga yang tidak membaca bismillah. Jadi langsung surat. Mungkin sudah siang cukup atau ada lagi? Ya cukup karena sudah siang. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Maka tutup kajian dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.